DPRD Sumatera Selatan lagi jadi sorotan. Kenapa? Karena ada rencana pengadaan 2 meja biliar. Kalian gak salah denger, 2 meja biliar buat rumah dinas pimpinannya. Totalnya berapa? 486,9 juta. Bahkan satu mejanya, karena dia mengadakan 2 meja, itu ada satu meja yang harganya 335 juta. Nggak tahu itu meja biliar apa rumah subsidi. Tapi hari ini gue nggak mau bahas meja biliarnya. Yang mau gue tanya adalah, walaupun berat ya nggak bahas meja biliarnya, tapi nggak apa-apa. Gue mau review yang lain teman-teman, sesuai dengan keilmuan gua. Yang jadi pertanyaan gua adalah, lembaga legislatif provinsi yang anggarannya buat meja biliar aja hampir 500 miliar, websitenya kayak gimana? Pasti bagus banget dong. Buat meja biliar aja 500 jutaan, hampir 500 juta. Apalagi cuman buat website, pasti loyal banget. Bikin website yang bagus. Gua lagi di Singapura, jadi gua nggak sempet nambahin footage-nya. Gua dapat lagi data, ternyata pengadaannya nggak cuma meja biliar teman-teman. Ada hordeng nih, hordeng sebijinya 200 juta dan dikali beberapa rumah. Ada lagi lampu gantung dari mana nih, dari Itali kayaknya, 600 juta. Itu yang digantung apa? Road glide. Terus ada lagi roller blind 300 juta. Sound system 2 biji 200 juta. Total sekitar 6 miliar lebih renovasi rumah dinas ketua DPRD Sumsel. Walaupun gua nggak bahas websitenya, tapi kalian wajib tahu data ini biar lebih aware. Lanjut ke review websitenya. Hari ini gue bakal review jujur website resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang bagus, apa yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting, apakah transparansi lembaga ini bisa dilihat dari wajah digitalnya. Disclaimer dulu, semua data dalam video ini berasal dari sumber publik, website resmi yang bisa kalian akses sendiri, pemberitaan media nasional yang bisa diverifikasi, dan data dari BPS. Ini review jurnalistik untuk kepentingan publik, bukan untuk menyerang pribadi siapapun, tapi untuk mendorong perbaikan pelayanan digital lembaga pemerintah. Gue gak mau kena masalah gara-gara cuma review website, oke? Sebagai konteks, sebelum kita mereview websitenya, Sumatera Selatan itu provinsi dengan 948.000 warga miskin. Garis kemiskinannya 564.000 per bulan per orang. Januari-Februari 2026, Sumatera Selatan baru aja kena banjir besar. Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, semuanya kena banjir besar. Warganya mengungsi berminggu-minggu, dan di saat yang sama, dana transfer ke daerah untuk Sumatera Selatan dipotong sekitar 30%. Jadi, setiap rupiah APBD harusnya super ketat prioritasnya. Meja biliar di rumah dinas atau pelayanan ke rakyat. Tapi itu bukan ranah gua. Ranah gua adalah website. Mari kita lihat websitenya teman-teman. Dari yang gua analisa, teman-teman, websitenya itu ngikut domainnya dprd.sumselprof.go.id. Jadi nggak pakai domain sendiri ya, which is oke lah, bener. Coba kita buka ya. Lama kali dibuka. Masih nunggu teman-teman, masih loading. Belum terbuka. Bam! Terbuka. Wow. Luar biasa websitenya. Kata orang kalau ngejudge tampilan itu subjektif. Jadi gue mau tetap berusaha positive thinking teman-teman dengan website ini. Ya lumayan sih slide keduanya, tapi slide pertamanya tadi wow banget. Oke, yang pertama gue notice adalah pertama kali buka loadingnya tuh lama banget. Gua ukur sendiri time to first byte-nya itu 4 detik lebih. Itu lambat. Harusnya di bawah 1 detik untuk website ya. Standarnya tuh segitu. Bahkan harusnya di bawah 500 millisecond buat mulai keluar tampilannya. Tapi oke, gua kan positive thinking orangnya. Mungkin servernya lagi sibuk, banyak yang akses, banyak yang mau cari tahu informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kita mau lihat konten websitenya aja ya. Kalau dibuka lama kan bukan berarti websitenya jelek ya. Oke, untuk websitenya desainnya ini minimalis ya teman-teman. Kalau kita review ini tuh pakai WordPress dengan Elementor, kalian bisa analyze sendiri. Dan kemudian ada beberapa slider di homepage-nya. Nah, slidernya ini menurut saya kurang optimize. Nah, isinya foto-foto rapat paripurna. Terus di bawahnya itu ada pemimpinnya siapa aja dengan image juga. Terus ada 2 slide berita di bawahnya, di kanannya ada galeri video. Nah, galeri video ini gua nggak ngerti apa ini gerak-gerak. Kayaknya ini embed YouTube ya. Coba kita inspect ya. Oh, enggak embed YouTube. Ada ininya filenya. Oh, ini pakai file video dia. Oke. Nah, kalau kita lihat habis ini ada maps-nya di mana kantor DPRD-nya, habis itu langsung footer. Selesai. Nggak ada visi misi, nggak ada agenda rapatnya, nggak ada info legislasi, nggak ada aspirasi masyarakatnya mana, nggak ada data APBD yang diawasi. Ini website DPRD Provinsi, lembaga legislatif yang mengawasi anggaran daerah. Seperti biasa, gue mau fair teman-teman. Gue bilang yang bagus.
Yang pertama adalah SSL-nya aktif. Oke lah, HTTPS. Websitenya HTTPS, jadi koneksinya aman. Basic, tapi banyak website pemerintah yang masih HTTP, belum HTTPS. Jadi ini menurut standar gue yang sangat diturunkan. Oke. Kedua, kalau kita analyze ada sitemap dan robots.txt buat navigation. Ini bagus buat SEO. Artinya, Google bisa indexing halaman-halamannya. Yang ketiga ada AKD, alat kelengkapan dewan. Cukup lengkap, ada komisi, ada Banmus, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan masing-masing kalau kita buka, walaupun agak lama ya loading dulu, ada foto anggotanya. Tuh, ada foto anggotanya teman-teman, walaupun keluarnya agak lama, dan fotonya menurut gua ya oke lah, proper. Kita harus berimbang kalau mereview, jadi kita mereview yang bagusnya juga teman-teman. Nah, contoh halaman badan kehormatan ini teman-teman, ada 7 orang anggota, semua ada foto, ada nama, ada jabatan lengkap. Good. Kemudian kalau kita lihat ada subdomain PPID terpisah. Walaupun kalau diklik larinya nggak new tab, harusnya new tab ya. Ini untuk transparansi informasi publik ya. Ini bagus banget ada. Jadi bukan semuanya jelek. Mereka ini ada effort. Kita bisa lihat websitenya. Lu bisa browsing sendiri PPID-nya. Apa aja informasi berkala yang dikasih sama dia. Walaupun nggak ada isinya ini ternyata. Kosong sih. Yaudah. Kita balik ke website DPRD-nya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke temuan aja. Temuan pertama, dan ini yang paling bikin gua melongo. Websitenya ini lama. Misalkan kita kalau buka halaman pimpinan DPRD-nya, loadingnya lama, nggak optimize. Gambarnya ini masih gede. Kalau kita buka gambarnya ini, resolusinya gede teman-teman. Jadi harusnya lebih dioptimize lagi. Resolusinya 600-an. Ya mungkin kalau cuman buat kayak gini, menurut saya ya resolusinya 100-200 tuh cukup. Dan gua nggak ngerti apalagi kalau dibuka homepage-nya itu agak lama. Nah ini yang harus diimprove ke depannya. Dan ini cuma menampilkan nama dan jabatannya aja, nggak menampilkan ada historinya, dia ini siapa, apa aktivitasnya, aktivis apa sebelumnya, bagaimana bisa terpilih, dapilnya di mana, apa aja program kerjanya, itu nggak ada. Jadi bener-bener kurang atau tidak informatif ya teman-teman ini websitenya, terutama di bagian pimpinan DPRD-nya. Dan teman-teman pimpinan DPRD ini lembaga yang merencanakan pengadaan meja biliar 486,9 juta di rumah dinasnya untuk ketua DPRD-nya dan ketua 2 kalau nggak salah ya. Tapi mereka menampilkan informasi secara lengkap di website aja belum. Nah ini merupakan sebuah ironi menurut gua. Jadi yang penting untuk rakyat menurut saya harus diutamakan dulu ya bapak-bapak ya. Kita kritik dengan konstruktif. Temuan kedua teman-teman, di profil DPRD ini ada menunya kan di navigation bar. Kalau kita klik, nah mengarah ke tanda pagar. Artinya nowhere. Jadi nggak kemana-mana. Halaman ini nggak ada. Ini bukan link tersembunyi. Jelas ada di mata kita nih di navigation. Ini ada di menu utama. Setiap pengunjung bisa lihat dan klik. Masyarakat mau tahu profil DPRD-nya nggak bisa diklik. Nggak ada halamannya bro. Temuan gua ketiga. Ini halaman beritanya. Selain dibuka lambat, menurut gua teman-teman, kayaknya beritanya sedikit banget ya. Kayaknya kurang dari 10 berita ya yang ada di sini. Jadi berita terakhir tanggal 24 Februari 2026 oke. Sebelumnya 12 Februari oke. Sebelumnya lagi 9 Januari oke. Lalu 2 Desember 2025 kalau gue lihat di sini. Jadi kalau gue lihat rata-rata update satu berita per bulan. Nah ini DPRD provinsi, lembaga yang setiap bulan ada rapat, sidang, kunjungan kerja, pembahasan perda, tapi beritanya cuma 1 kali sebulan. Jadi apa aktivitasnya? Nah, harusnya dimasukkan ke sini dong aktivitasnya. Jadi orang kalau nge-search DPRD Provinsi Sumatera Selatan, keluarlah SEO dengan website kalian yang proper. Tapi kalau beritanya cuma sedikit ini ya gimana akan dipertanyakan kinerjanya teman-teman. Dan ngebuat berita ini kayaknya yang ngurus sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatannya. Ini kan nggak berat, ini kan hal yang gampang. Kenapa nggak bisa? Apa aja kerjaannya? Dari jam 8 sampai jam 5 sore berangkat kerja itu ngapain aja dari Senin sampai Jumat dan digaji dari uang rakyat. Ini hal basic loh. Selanjutnya temuan keempat. Tadi gue bilang PPID site-nya ada dan itu bagus. Tapi kalau kita scroll ke bawah, ada di bagian capaian pelayanan, ini datanya berhenti di tahun 2018 teman-teman. Jadi ini 2018 tuh udah hampir 8 tahun yang lalu loh. Nah ini kan situs untuk transparansi informasi publik ya. Tapi datanya sendiri aja nggak update selama hampir 1 dekade. Jadi ngapain ditunjukin capaian pelayanannya sampai angka 2018 aja.
Ini situs yang menurut gua ditinggalkan dan tidak pernah diupdate dan tidak dipedulikan. Kemudian temuan kelima yang nggak ada sama sekali, gue bikin checklist website DPRD yang ideal ya teman-teman ya. Kalian kalau mau lihat website yang oke lah, bisa lihat situs DPR pusat, itu udah diperbarui dan gue berkali-kali datang ke sana. Dan setelah gue mereview websitenya, akhirnya gue datang ke sana diundang sama mereka. Gue nggak bermaksud gue nge-review ini biar diundang juga, enggak. Tapi gue buatin checklist website DPRD yang ideal tuh kayak apa. Yang pertama, agenda rapat dan jadwal sidang, nggak ada. Terus dokumen perda yang dibahas atau disahkan, nggak ada. Aspirasi masyarakat atau pengaduan, nggak ada. Data APBD yang diawasi mana, nggak ada. Search functionnya, kita mau nge-search, cari informasi atau berita atau apapun di website ini, nggak ada. Profil lengkap 75 anggota dewan, tidak ada. Jadi kalau masyarakat Sumsel mau tahu apa yang dikerjakan DPRD-nya, mereka harus cari di mana? Telepon. Pastinya kan cuma di media aja, bukan di website resmi. Mereka nggak bisa cari bahkan. Apa sengaja biar nggak dicari? Terus bonus temuan kecil tapi lucu teman-teman. Coba lihat URL berita terakhir mereka. Ada tulisan Elementor 16186. Nggak diganti. Itu artinya halaman ini dibuat pakai page builder, tapi lupa diganti slugnya ya teman-teman, nggak diganti URL. Ya Tuhan, ini siapa yang ngerjain? Detail kecil tapi menunjukkan level maintenance website ini yang sangat-sangat buruk teman-teman, sangat-sangat tidak diurus. Kayaknya anak magang juga nggak kayak gini. Gua nggak ngerti siapa orang yang tidak berskill yang menambahkan berita ini. Sekarang gue kasih perspektif teknis teman-teman. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT dan web development, memperbaiki semua temuan tadi itu murah. Upload foto, nambahin data, nambahin di story orang. Literally lu buka WordPress, upload gambar, upload informasi, ngebuat layout yang bagus di Elementor, save, selesai. Nyelesain dead link, profil DPRD, 10 menit. Buat halaman baru, isi konten, linkkan ke menu, update data, PPID, 1-2 hari kalau datanya udah ada, kelar. Tambah fitur agenda rapat, dokumen perda, 1-2 minggu development itu bisa. Sekarang kita bandingin, rencana pengadaan 2 meja biliar, walaupun masih rencana ya teman-teman, gua disclaimer di sini, 486,9 juta. Itu nggak sebanding dengan biaya refactor website DPRD supaya profesional, lengkap dan transparan. Paling 5-50 juta aja itu udah cukup banget, tergantung fiturnya. Bahkan kalau mau yang proper banget, custom design, fitur aspirasi masyarakat, integrasi dokumen, paling mentok 100 juta kalau buat website itu. Itu 1/5 dari harga 1 meja biliar wakil ketua. Tapi yang diprioritaskan di anggaran yang mana? Kok malah meja biliar rumah dinas yang rakyat nggak bisa lihat? Emang boleh kita ke rumah dinas ketua DPR itu terus main? Pak, kan itu duit saya mau main meja biliar dong di rumah Bapak, kan nggak boleh. Kalau website semua orang bisa lihat, rakyat bisa nikmatin. Ini bisa diakses jutaan warga Sumatera Selatan. Teman-teman, gue nggak mau cuma kritik tanpa solusi. Ini 5 rekomendasi konkret dari gue. Yang pertama, upload foto dan profil semua anggota DPRD yang lengkap, yang bagus. Hari ini juga bisa selesai kalau mereka mau sebenarnya. Itu nggak ada alasan. Foto resmi itu udah harus ada. Jejak rekam tuh harus ada. Namanya siapa, dari partai mana yang bagus tuh harus bisa. Itu tinggal upload. Yang kedua, benerin dead link profil DPRD yang ada di navigation tadi. Dan buat halamannya dengan proper. Isi dengan sejarahnya DPRD di Sumatera Selatan tuh kayak apa visi misinya, tugas dan fungsinya tuh apa DPRD. Nah ini informasi dasar banget yang wajib ada. Yang ketiga, update beritanya lah minimal seminggu sekali. DPRD itu tiap minggu ada kegiatan, dokumentasiin, publikasiin biar rakyat tuh tahu, pentelengin apa yang lagi dikerjain. Yang keempat, sediakan dokumen publik, perdanya mana yang dibahas, agenda rapatnya apa, di rapat ngapain aja, data APBD apa yang diawasi. Ini hak rakyat untuk tahu. Yang kelima, update data PPID. Grafik yang berhenti di 2018 itu memalukan untuk situs transparansi informasi publik. Update dong ke 2005 atau 2006 atau minimal 2024-2023 lah. Gua mau tekankan, ini bukan video untuk menyerang DPRD Sumsel atau pimpinannya. Masa jabatan mereka masih baru berjalan dan masih banyak waktu untuk membuktikan kinerja. Dan mereka juga sudah menanggapi tentang kasus meja biliar ini kayaknya akan dihapus karena memang tidak menjaga marwah masyarakat. Dan website ini bukan yang terburuk yang pernah gua review kayaknya ya. Ada beberapa bagian yang oke, halaman AKD terisi, SSL yang aktif, PPID situsnya ada,
ada effortnya. Yang gue sampaikan hari ini adalah temuan dan rekomendasi berdasarkan review langsung ke websitenya pada hari ini, pada menit ini. Karena pada akhirnya website lembaga legislatif itu bukan pajangan, teman-teman. Itu alat transparansi juga, alat akuntabilitas, alat bagi rakyat untuk mengawasi wakil mereka. 486,9 juta buat meja biliar udah direncanakan, tapi websitenya sendiri masih berantakan, masih banyak data-data lama, beritanya nggak update. Jadi prioritasnya ini di mana? Transparansi lembaga legislatif bukan di meja biliar rumah dinas. Transparansi itu di website yang bisa diakses jutaan warga Sumatera Selatan. Kalau kalian setuju lembaga pemerintah harus lebih transparan, bisa share video ini. Bukan buat ngebes, bukan buat menghina, tapi buat mendorong perbaikan. Subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan review website pemerintah dan BUMN lainnya. Gua David Alfa Sunarna, kritik yang membangun itu bentuk kepedulian kita.